Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Bikin blunder horor, Gianluigi Donnarumma ternyata sudah sejak awal jadi target Carlo Ancelotti. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti secara tidak langsung mengungkapkan bahwa dirinya sudah sejak awal mengincar penjaga gawang PSG, Gianluigi Donnarumma, untuk membuatnya melakukan blunder. Donnarumma menjadi pesakitan kala PSG harus mengakui keunggulan Real Madrid dengan skor 1-3 dalam partai leg kedua 16 besar Liga Champions 2021-2022. Pada laga yang digelar di Santiago Bernabeu ini, PSG sejatinya sempat unggul lebih dulu berkat gol Kylian Mbappe sekaligus memperlebar keunggulan agregat mereka menjadi 2-0. Namun, petaka datang kepada PSG di babak kedua. Real Madrid sukses menyamakan skor menjadi 1-1 berkat gol Karim Benzema setelah sebelumnya Donnarumma melakukan blunder fatal. Benzema pun mencetak gol tambahan untuk membawa Real Madrid menang 3-1 sekaligus membalikkan skor agregat menjadi 3-2 dan Los Blancos ke perempat final. Seusai pertandingan, Ancelotti mengungkapkan bahwa mengganggu kiper lawan saat sedang menguasai bola memang menjadi taktik yang sudah dicoba timnya sejak sesi latihan. Ancelotti tahu betul bahwa Donnarumma dikenal sebagai kiper yang memiliki kelemahan saat menerima bola back pass dan kemudian menguasainya. Kami berjuang untuk mendapatkan bola kembali, tetapi dengan tekanan tinggi yang kami uji dalam latihan, kami mendapatkan gol, dan itu benar-benar mengubah permainan, ujar Ancelotti. Para penggemar mulai memberikan dukungan lebih meriah, kami menciptakan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Itu adalah malam yang spektakuler dan kami sangat senang, kata Ancelotti. Ancelotti mengakui bahwa di babak pertama timnya bermain buruk. Namun Ancelotti merespon dengan melakukan pergantian pemain di babak kedua yang terbukti jitu. Itu bukan 45 menit pertama yang kami harapkan. Kami mengalami banyak kesulitan dan itu normal. Tetapi kami perlahan meningkatkan tekanan. Tentu sulit ketika Anda berhadapan langsung dengan Mbappe. Tapi kami selamat, tutur Ancelotti. Anda melakukan rotasi ketika sebuah skuad lelah. Saya mengistirahatkan Toni Kroos karena dia belum berlatih. Sementara Rodrigo dan Camavinga membawa kaki segar ke dalam permainan, tutup Ancelotti. Madrid versus PSG. Benzema bantah langgar Donnarumma, cuma pressing doang. Karim Benzema membantah dirinya melanggar Donnarumma di laga antara Real Madrid versus PSG, Kamis 10 Maret 2022. Mereka mampu menang dengan skor 3-1 berkat hat-trick dari Karim Benzema. Dari ketiga gol tersebut, ada satu yang mendapatkan sorotan tajam dari berbagai pihak. Gol tersebut adalah gol pertama Real Madrid. Dalam prosesnya, Karim Benzema sempat diklaim menabrak Gianluigi Donnarumma sehingga sang kiper jatuh. Namun striker Prancis itu kemudian membantah dirinya melakukan pelanggaran pada Donnarumma. Gol pertama, tidak ada apa-apa, tidak ada pelanggaran, cuma pressing doang, kata Benzema. Ia seharusnya membuangnya, ia menunggu dan kehilangan bola pada akhirnya, sambung Benzema. Benzema menambahkan dirinya enggak menyebut laga tersebut sebagai laga terbesar di sepanjang karirnya bersama Real Madrid di Liga Champions. Namun ia mengakui itu adalah salah satu momen yang hebat dalam karirnya. Pertandingan terbesar saya di Liga Champions itu hanya pertandingan babak 16 besar, tetapi secara pribadi itu adalah sesuatu yang luar biasa, kata Benzema. Benzema kemudian mendorong Madrid agar terus melangkah jauh di Liga Champions. Dengan demikian, El Real menegaskan statusnya sebagai penguasa Eropa. Kami tidak boleh menyerah di Liga Champions, dan kami menunjukkan bahwa kami adalah klub yang hebat, kata Benzema. Apakah Mbappe bakal gabung Madrid? Ini pendapat Seedorf. Legenda sepak bola Belanda Clarence Seedorf mengaku ragu Kylian Mbappe akan gabung ke Real Madrid musim depan. Madrid memang begitu ngebet untuk mendatangkan Kylian Mbappe dari PSG. Ia dinilai cocok untuk menjadi bagian dari proyek baru klub. Madrid sudah mencoba mendatangkannya sebelumnya, namun usaha mereka gagal karena PSG enggan melepasnya. Namun, Mbappe diprediksi akan cabut dari PSG pada musim panas 2022 mendatang, sebab kontraknya di klub tersebut akan berakhir. Sampai saat ini, Kylian Mbappe masih belum menunjukkan tanda ia akan memperpanjang kontraknya di PSG. Jadi, kabar kepindahannya ke Real Madrid pun terus berhembus kencang. Seedorf lantas ikut angkat bicara soal kabar kepindahan Mbappe ke Real Madrid. Ia mengaku ragu pemain Prancis itu akan merapat ke Santiago Bernabeu musim depan. Saya tidak melihat Mbappe di tim ini, cetu Seedorf.
Sedorf kemudian membeberkan apa alasan dirinya ragu melihat Kylian Mbappe bermain di Real Madrid musim depan. Ia mengatakan, sekarang ini Real Madrid sudah punya amunisi-amunisi hebat di lini serangnya. Di sisi sayap ada Vinicius Junior dan Marco Asensio. Namun menurut Sedorf, masih ada peluang Mbappe bermain di sisi kanan. Jika ia bermain di kiri, itu berarti Vinicius harus absen. Di mana ia akan bermain? Di sebelah kanan menggantikan Asensio? Itu kemungkinan, cetus Sedorf. Lalu bagaimana di pos penyerang tengah? Di Real Madrid sekarang masih ada Karim Benzema. Menurut Clarence Sedorf, Mbappe tidak akan bisa menggantikan Benzema yang punya etos kerja bagus, khususnya saat membantu tim bertahan. Jadi, Sedorf merasa Mbappe sepertinya akan lebih cocok gabung klub lain ketimbang Real Madrid. Lihat apa yang dilakukan Benzema malam ini. Ia mengerti bahwa tim membutuhkannya. Jadi, ia datang jauh ke bawah untuk mendapatkan bola. Kata Sedorf, Mbappe tidak melakukannya. Neymar melakukannya sebagai penggantinya, mencoba untuk mendapatkan kembali kendali permainan. Mungkin Mbappe membutuhkan lingkungan lain untuk tumbuh lebih jauh, cetus Sedorf. Terungkap, jelang Real Madrid singkirkan PSG dari Liga Champions, Fede Valverde matikan ponsel seharian. Real Madrid berhasil melangkah ke perempat final Liga Champions setelah menang 3-1 atas Paris Saint-Germain. Valverde yang tampil selama 90 menit penuh itu ternyata sempat membuat keputusan menarik selama 1 hari penuh. Pemain asal Uruguay itu memutuskan untuk mematikan ponselnya dari Rabu pagi. Seperti dilansir dari Marca, Valverde melakukan hal tersebut karena menyadari pentingnya pertandingan antara Real Madrid dan PSG di mana timnya dalam kondisi tertinggal karena kekalahan di Paris. Valverde pun bisa benar-benar fokus menghadapi laga tersebut. Sikap tersebut dilakukan oleh Valverde karena ia memang sudah mengetahui akan diberikan kesempatan untuk bermain di lini tengah Real Madrid sejak awal pertandingan. Hal tersebut harus dilakukan Ancelotti karena hukuman akumulasi kartu kuning yang harus dijalani oleh Casemiro. Tidak hanya itu saja, Valverde juga terlihat menangis ketika bersama rekan-rekan setimnya merayakan keberhasilan melangkah ke perempat final Liga Champions bersama para penggemar Real Madrid yang hadir di Santiago Bernabeu. Valverde menyadari bahwa ini adalah salah satu di antara pertandingan terpenting dalam karirnya. Ia berhasil membayar kepercayaan diri Carlo Ancelotti dengan penampilan yang tidak kenal lelah lawan PSG. Benzema kuatkan Mbappe. PSG kalah 2-3 dari Real Madrid dan tersingkir dari Liga Champions. Karim Benzema mencoba menghibur dan memotivasi juniornya Kylian Mbappe. Selepas pertandingan, para pemain PSG tampak kecewa. Ada yang tertunduk lesu, ada juga yang sampai duduk dengan tatapan kosong sampai harus dikuatkan rekan-rekan lainnya. Tak terkecuali Kylian Mbappe. Dilansir dari RMC Sport, sang jurnalis bertanya kepada Karim Benzema. Dirinya terlihat berbisik kepada Kylian Mbappe. Apa yang diucapkannya? Mbappe sangat kecewa, itu normal yang mana dia mau terus bersinar. Kata Benzema, tapi dia masih muda, dia masih punya banyak waktu untuk menjadi lebih hebat lagi. Kata Benzema, Kylian Mbappe sendiri memang tampil apik di musim ini. Di seluruh kompetisi, pemain berusia 23 tahun itu sudah bikin 25 gol dari 35 laga. Benzema dan Mbappe pun punya hubungan baik. Keduanya adalah partner di tim nasional Prancis yang tahun lalu menjuara UEFA Nations League. Benzema sudah prediksi bakal sakiti PSG, pesan WhatsApp jadi bukti. Striker Real Madrid Karim Benzema sudah menduga dirinya akan menjadi bintang ketika melawan Paris Saint-Germain pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Hal ini diketahui lewat bocoran pesan WhatsApp antara Karim Benzema dengan rapper Prancis Niska. Striker 34 tahun tersebut bakal memiliki dampak yang signifikan melawan Paris Saint-Germain. Benzema tampil sangat memukau hingga mencetak hat-trick yang membuat Real Madrid unggul 3 secara agregat. Rupanya, Benzema sudah membuat prediksi soal performanya dalam laga nanti. Menjelang pertandingan, dia mengirimkan pesan kepada Niska bahwa dirinya ingin membuat cerita dan memberikan dampak besar. Niska membagi hasil percakapan itu melalui Snapchat dan menyertakan keterangan, dia memperingatkan saya. Dia telah memperingatkan akan membuat dampak signifikan saat melawan PSG pada Kamis malam.